Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nur Fauzi. Saya berasal dari kelas KID dengan nomor induk mahasiswa 2203010445. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah tata letak fisik atau pola hubungan logis antara perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini menggambarkan bagaimana perangkat seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan menentukan bagaimana data dan informasi mengalir dalam jaringan. Ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bintang atau star topologi. Yang kedua ada topologi bus atau bus topologi. Yang ketiga, ada topologi cincin atau ring topologi. Yang keempat, ada topologi mesh atau mesh topologi. Yang kelima, ada topologi pohon atau tree topologi. Yang keenam, ada topologi hybrid atau hybrid topologi. Baik, langsung saja ke langkah-langkah pembuatannya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer Student versi 6.2. Saya membuat 10 network dengan masing-masing network memiliki 10 host. Langsung saja, pertama kita buat dulu komputernya atau PC-nya, yaitu dengan mengklik tombol End Device dan pilih yang ini, yang generik. Buatlah sekitar 10 per network. Kemudian buatlah 10 router. Klik tombol router dan pilih yang 1841. Pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 router. Setelah itu juga buat 10 switch. Dengan klik tombol switches, pilih yang 29, 50, 24. Sekitar 10 switch. Kemudian juga buat satu web server. Klik tombol End Device, kemudian pilih yang ini, yang generic. Generic ini yang server. Setiap switch atau network memiliki 10 host. Ini udah ada 10 ya. Setelah dibuat, oh ya, dan jangan lupa karena tugasnya membuat juga yang wireless, buat juga yang laptop atau wirelessnya. Yang ini 10. Kemudian setelah semuanya dibuat, mari kita hubungkan dengan kabel. Switch ke PC itu menggunakan kabel yang copper straight through. Kalau yang router ke switch atau sama menggunakan yang copper straight through. Kemudian apabila jangan lupa juga buat access point ya. Kayak ini. Pilih yang wireless device, pilih yang paling kiri. Baik, apabila router ke access point itu pilih kabel yang copper crossover. Setelah dihubung-hubungkan, yaitu hubungkan dulu laptop ke access point-nya. Pertama, klik dulu yang laptopnya. Nah, ini itu tadinya gambarnya bukan ini, matikan dulu. Terus ininya keluarin. Nah, pilih yang nanti yang WPC 300N. Kemudian nyalakan kembali. Nah, setelah itu laptop akan terhubung dengan access point. Pertama kita itu bagi-bagi dulu, karena di sini saya tugasnya menggunakan IP yang IP kelas B, maka awalnya itu 172.168 titik sananya bebas. Untuk yang jaringan yang pertama, IP-nya itu 10, kemudian jaringan kedua 20, jaringan ketiga 30,
yang keempat 40, yang kelima 50, yang keenam 60, yang ketujuh 70, yang kedelapan 80, yang kesembilan 90, dan yang untuk wireless ini 100. Baik, langsung saja. Pertama yang PC misalkan yang ini yang 10, ubah IP-nya dari static ini. Oh maaf, yang switch-nya dulu ya, switch pertama. Nah, PC pertama itu ubah karena kita menggunakan yang static. Jadi default gateway-nya itu semuanya yang 10 itu .1 ini. 172.168.10.1. Kemudian karena ini udah ada 1, berarti lanjut ke 2. Untuk subnet masknya kita pilih yang 0 saja. Kemudian yang kedua itu sama. Nah, karena tadi udah 2, maka selanjutnya 3 dan seterusnya. Dan seterusnya ini semuanya sama. Yang ini pun sama karena ini IP-nya 20, maka yang pertama awalnya ini diubah jadi 20. Setelah semua PC diisi IP-nya, ini semua PC ini diisi IP-nya sama yang laptop ini. Kemudian kita isi yang routernya. Nah, kita buat IP baru. Pertama kan kita ini yang IP-nya yang ke jaringan pertama itu ini jaringan 10. Maka yang pertama itu di pas Ethernet yang 0 per 0-nya itu sama 10.1. Jangan lupa di port statusnya di on kan terlebih dahulu. Ini on kan, kemudian ininya jadi ini. Kemudian untuk yang fast Ethernet 0 per 1 itu diubah menjadi 100. Sama ini juga, karena ini IP-nya networknya ini jaringannya 20, maka yang ini pun jadi 20.1. Kemudian yang fast Ethernet 0 per 1-nya itu jadi kan yang pertama ini 100.2, yang ini lanjut aja 100.3. 100.3 berurutan, semuanya berurutan dari ini terus sampai sini ya, dari switch ini router 4, router 6, 7, 8, 9 semuanya sama ini. Kemudian setelah fast Ethernet-nya diisi semua, IP routernya diisi semua, kita hubungkan atau disambungkan dari router 1 ke yang lainnya, dari PC 1 ke yang PC yang lainnya. Pertama, caranya klik router, klik tombol yang static. Nah, misalkan kita akan ngirim pesan ke PC yang mana? Misalkan kita ngirim pesan PC yang ini, yang ke-20. Atau misalkan ke yang ini aja. Ke yang PC berapa ini? 50. Maka yang static ini kita buat network itu kita akan menuju jaringan yang mana? Kita kan 172.168.68.50 kan kita akan menuju jaringan yang ini yang 50.0. Untuk masnya itu 255, 255, 255, 0. Untuk next hop-nya, next hop itu jalur atau kabel yang kita pakai untuk melewati jalur tersebut. Misalkan kita akan ke sini ke 50, maka itu berarti kita dari router ini menuju ke sini tak menggunakan kabel yang ini. Yang fast Ethernet 0 per 1. Kita cek berapa 0 per 1-nya. Nah, 100.6. Berarti yang ini yang diisi. 100.6. Berarti 172
100.6. Karena saya sudah menambahkan, maka nanti tinggal saja diklik add, maka akan muncul seperti yang ini. Nah, nanti munculnya seperti yang ini. Ini tuh kita akan menuju jaringan 50 dengan jalur kabel yaitu 100.6 kayak gitu. Sama semuanya, kalau mau ngirim ke sini, ini disambungkan statik, ini juga sama statik, satu persatu. Kalau semuanya sudah diisi, dihubungkan, maka bisa terhubung. Kita langsung saja tes ya dari PC ini ke sini. Oh maaf salah. Oh ini belum diisi ternyata PC ininya, portnya. Oh tuh masih kosong ya. Kita kan misalnya cek dulu di sini ini IP-nya berapa. Oh ini sebagian masih ada yang kosong. Isi saja langsung di sini 192. Maaf 172.168.50.2 aja. Subdesk max-nya ini. Langsung default gateway-nya 172.168.50.1 seperti itu. Coba tes jaringannya. Apakah sudah masuk? Failed. Nah, sukses. Sudah sukses ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk semuanya nanti dihubungkan satu persatu. Setelah ini kan sudah sukses ya. Setelah terhubung, jangan lupa isi di web servernya atau di sini, yaitu klik tombol yang service ini, klik yang HTTP, kemudian klik yang ini index.html, klik edit. Nah di sini. Jangan lupa di sini diisi nama masing-masing, nama saya Muhammad Rizal Fauzi, diisi kelas Naki, NPM-nya 2203010445. Setelah itu klik tombol save. Nah. Kemudian cek apakah web server tersebut sudah ada, bisa diakses oleh PC lain. Misalkan cek di sini, klik pilih desktop, kemudian pilih web browser. Tadi IP-nya 172. Maaf sebentar. Saya cek dulu. IP-nya ini 102.11. 172.168.102.11. Belum muncul. Terus saya 50. Sebentar saya cek 50.2.1. 2. Sebentar saya ubah dulu. Ini statik ini. 172.168. 90 aja, 0. 50. 150. 255. 172.168.50.1. Nah, kalau kita panggil di sini, kita coba panggil 172.168.50.150. Nah, sudah muncul ya. Begitu untuk web browser.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya karena semua kabelnya sudah terhubung. Oh ya, maaf kita cek dulu sebelumnya dari ini ke sini ya. Apakah sudah sukses? Oh, kita cek lagi dari sini. Oh ya, baik. Karena ini sudah sukses ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Eh, karena semuanya juga sudah sukses berhasil terhubung dan juga sudah bisa dipanggil untuk web servernya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.